warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panira Masih Putri dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang model inovasi pendidikan Islam yang beranggotakan saya sendiri Panira Masih Putri dengan NIM 205060176, Fitri Pujawati dengan NIM 205060190, Hestiana Amelinda dengan NIM 205060204, Edi Widianto dengan NIM 205060205, dan Muhammad Ilham dengan NIM 205060209. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada pengertian inovasi pendidikan Islam. Inovasi pendidikan Islam dapat diartikan sebagai pembaharuan untuk memecahkan masalah di dalam pendidikan Islam. Atau dengan perkataan lain, inovasi pendidikan Islam adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil penemuan atau invention atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah pendidikan Islam. Pembaharuan atau tasydid dalam Islam atau pendidikan Islam adalah suatu yang fitrah sifatnya. Islam bukanlah suatu agama yang beku dalam pemikiran dan statis dalam amalan. Dinamika Islam memberikan ruang kepada kreativitas. Kreativitas dalam pemikiran Islam adalah dituntut tanpa menolak faktor syarak. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu penyebab lahirnya inovasi Islam. Kejayaan Islam dalam ilmu pengetahuan mengalami kemunduran setelah kota Baghdad yang merupakan pusat ilmu pengetahuan dihancurkan oleh tentara Mongol pada tahun 1258. Meskipun kejayaan Islam masih berlanjut hingga berakhirnya Turki Utsmani, namun dalam bidang ilmu pengetahuan umat Islam mengalami kemunduran karena umat Islam ketika itu kurang tertarik kepada sains sebagaimana umat Islam pada masa sebelumnya. Umat Islam mulai sadar akan ketertinggalannya dari dunia barat pada sekitar abad ke-19. Negara Islam di bagian barat dan timur membuka mata umat Islam untuk menyaingi barat. Dengan demikian jelaslah bahwa penyebab lahirnya inovasi dalam pendidikan Islam bukan akibat adanya pertentangan antara kaum agama dan ilmuwan sebagaimana dalam agama Kristen, melainkan karena adanya perasaan tertinggal dari kemajuan dunia barat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai Barat telah menggeser pandangan hidup manusia serta melahirkan tema-tema baru seperti nasionalisme dan pendidikan. Oleh karena itu, tokoh pembaruan Islam banyak menggunakan pendidikan Islam baik yang bersifat formal maupun non-formal untuk menyadarkan umat kembali kepada kejayaan Islam seperti masa lampau. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang faktor penunjang inovasi Islam. Faktor penunjang terhadap inovasi pendidikan Islam, yaitu ada dua. Yang pertama adalah pokok-pokok pikiran tentang inovasi pendidikan Islam yang datang dari luar negeri. Juga tidak kalah pentingnya dengan faktor-faktor yang lain. Karena dengan pemikiran-pemikiran itulah, pendidikan agama Islam melakukan perubahan-perubahan materi pelajaran pendidikan Islam. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena dengan banyaknya referensi yang bisa didapatkan dari internet, maka akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Pembelajaran yang berbasis TI ini banyak bertumpu pada aktivitas siswa, maka guru tidak lagi sebagai satu-satunya agent of information, melainkan lebih berperan sebagai penggerak, inovator, motivator, dinamisator, katalisator, penghubung, fasilitator, korektor, pengaya, dan evaluator. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Faktor penghambat. Adanya pertentangan antara ulama muda dan ulama tua pada akhirnya melahirkan istilah kaum muda dan kaum tua di teori atau di district.
Segala sesuatu yang dilihat dari dua sisi berlawanan, seperti laki-laki dan perempuan, ada dan tidak ada, bulat dan tidak bulat, madrasah, non-madrasah, pendidikan keagamaan dan non-keagamaan, atau pendidikan agama dan pendidikan umum. Demikian seterusnya. Pembenturan umat Islam dengan pendidikan dan kemajuan Barat memunculkan kaum intelektual baru, cendekiawan sekuler. Menurut Benda dalam Sartono Kertojono pada 1981, sebagian besar kaum intelektual adalah hasil pendidikan Barat yang terlatih berpikir secara Barat. Pendidikannya mereka mengalami brainwash, cuci otak dari berbau Islam sehingga mereka menjadi teraliansi, terasing dan dari ajaran-ajarannya. Konsep-konsep inovasi dalam pendidikan. Inovasi dalam proses pembelajaran mengajar harus didasarkan pada prinsip belajar. Siswa aktif, student active learning, lebih menekankan pada proses pembelajaran dan bukan pengajar. Proses pembelajaran berdasarkan pada learning kompetisi, yaitu pendidikan akan memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, wawasan, dan penerapannya. Kedua, kriteria atau pembelajaran. Proses pembelajaran mengorientasikan pada pengembangan kepribadian yang optimal dan didasarkan pada nilai-nilai ilahiyah. Menurut prinsip ini, peserta didik diberi kemampuan untuk aktif merelasikan secara potensi bawaan ke arah tujuan yang kemukakan menjadi muslim yang berkualitas. Baik, selanjutnya yang kedua, inovasi dalam evaluasi pembelajaran. Pendidikan agama Islam tidak hanya menekankan pada penilaian secara kognitif, melainkan penilaian secara praktek atau mengaplikasikan dalam kehidupan. Pendidikan yang efektif sebaiknya menekankan pemahaman konsep dan kemampuan di bidang kognitif, keterampilan, sosial, dan efektif. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara terpadu, yang di dalamnya menitikberatkan pada praktek atau mengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, inovasi dalam fasilitas dan sarana belajar. Keadaan pendidikan Islam dari masa lalu sampai sekarang sudah mengalami kemajuan dalam fasilitas dan sarana belajar. Dari rumah sampai kepada universitas yang serba lengkap sekarang ini adalah buah dari inovasi pendidikan yang masih terus berjalan. Inovasi itu untuk menjawab tantangan masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan yang selama ini diharapkan oleh umat. Nah, baik. Di sini nih untuk kesimpulannya itu dalam dunia pendidikan Islam sangat memberikan peluang seluas-luasnya bagi perancang pendidikan agar memikirkan perkembangan yang akan diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Suatu yang terjadi di dunia barat adalah bahwa telah bergeser pandangan hidup manusia serta melahirkan tema-tema baru seperti nasionalisme dan pendidikan. Nah, pendidikan merupakan sarana paling penting, bukan hanya sebagai wahana konservasi dalam air tempat pemeliharaan, pelestarian, penanaman, dan pewarisan nilai-nilai dari tradisi suatu masyarakat, tetapi juga sebagai sarana kreasi yang dapat menciptakan, mengembangkan, dan mentransformasikan umat ke arah pembentukan budaya baru. Nah, oleh karena itu, tokoh-tokoh pembaharuan Islam maupun non-formal untuk menyadari umat kembali kepada kejayaan Islam seperti masa lampau, sehingga kemenangan Islam yang telah menjadi nubuwah benar-benar dinikmati oleh generasi Islam masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.